Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mai kisangi syukur mangiri karing Allah Subhanahu wa taala. Nasaba anjo nikmatna karing Allah taala andre nalik balak busuk masareang ki. Ri Allah ka ribangia ka. Dihujani kita dengan nikmat yang tidak ada habisnya. Oleh karenanya, kalau kita merasa orang yang beriman, tidak boleh juga kita putus atau berhenti untuk bersyukur baik di siang hari ataupun di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari pula kita banyak mengirimkan salawat segang papa salama mengir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabaim tun jari tahu pasaba nakisingi nahi karaing lani sombah. Antikam macarana anyumbah, antikam macarana ambidakan ini baji ini kodi, bahkan salat di Allah ribokona karing Allah Ta'ala, anjo pertolonganna syafaatna diharapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nia kanan karing Allah Subhanahu wa Ta'ala rilana Al-Qur'an terkait ini judulkan di surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini dua ayat kan ternyata na pacinikang dipanritata bagaimana bentuk menyayangi atau berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata diperlihatkan kepada kita dari dua ayat ini niat apa metode untuk berbakti kepada kedua orang tua. Biasa kita istilahkan dengan birrul walidain. Ya, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Di apa 4 metode ini? Metode yang pertama yaitu al-birru bil qalbi, ya, berbakti dengan hati. Jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua, yang pertama menggunakan hati dulu. Bagaimana caranya berbakti dengan hati? Karena karena Allah Ta'ala di permulaan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, perintah kita renta untuk andre menyembah selak kecuali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Setelah na perintah kita menyembah karena Allah Ta'ala, perintah kedua maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi tidak mungkin ki bagi pakkasiatta berbuat baik magini ruya atau tuata punna terbebani hatita atau andre kasih sayang di atinta, maka akan berat berbaktian isa ada itu punna andre kasih sayang batu di atinta tersiksa seorang anak punna berat duri andre pangamasian na mangiri tau tuana. Maka seri pangrita lompo Imam Al-Qurtubi nakana i penafsiran dari tafsirna antikam menjunikungi albirru bil qalbi, ya, berbakti dengan hati. Yang pertama, karena beliau seorang anak harus meyakini di dalam hatinya kemuliaan kedua orang tuanya. Jadi harus ke setiap anak nakungi tinggi kedudukan na anne ruwaya tau tuaku. Kenapa? Karena ternyata mulia, tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Setelah kita disuruh beribadah, kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Harus sadar semua anak ini bahwa mulia sekali kedudukannya orang tua. Kemudian yang kedua, seorang anak juga harus meyakini dalam hatinya, ya, harus memuliakan orang tua bagaimanapun sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi,
ya, tapi kalau di hadapan orang tua dia harus merendah. Itu salah satu adabnya, berbakti dengan hati. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya albirru bil qalbi? Seorang anak juga tidak boleh menyimpan rasa benci kepada kedua orang tuanya. Nah, sebab biasa dunia anak lek bagi pak nyare-nyare di tahu tuana atau lek bagi ni didik dengan keras atau mungkin ni bak balai. Nah, moro-moro, na boleh kiratinna iyalah salah palom pesik no balik, no balas. Ini tidak boleh seorang anak menyimpan dendam kepada orang tuanya. Jadi pun lek bagi na didik, baik itu lembut atau keras, jika lupai anjo kekerasan na, tetapi ki alle hikmah angurana, na hukum angurana kalau roi anne tahu aku. Maka seorang anak tidak boleh sama sekali menaruh dendam kepada orang tuanya. Bahkan seorang anak tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek kepada orang tuanya. Ketika contohnya mendoakan jelek-jelek, lebak kinabak balah, aku iya rasa, ibalalo ku mati, ay iya rasa, tantal lalu beri popo ku hari itu cangkaya, ay tidak boleh. Ya, itu adabnya seorang anak, tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, albirru bil qalbi, seorang anak harus sabar menghadapi kekurangan kedua orang tuanya. Ini biasa untuk tahu anak tahan. Sebab loi tahu emosi atau anak tahan baturi tahu tuan anak parutus. Nah, sampai kisah mintu pun tahu tua liba ilar, liba emosi, liba sensitif. Ya, ini yang biasa berulek begini pawang enak kalau pai. Berulek bantu tiap kami ini jamis sedih. Nah, itu salah satu bentuk seorang anak dengan hatinya dia harus menanamkan rasa sabar menghadapi kekurangan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya seorang anak juga mesti selalu mengingat di dalam hatinya kebaikan-kebaikan atau jasa-jasanya orang tuanya. Yang kulit tak lupa anak baturi apa-apa lewat pangguk untuk kalian. Dari contohnya ini tahu tuaku ya mak bapak kuna parutu suatu kinja cadi sageng kurikaman nia asari kinja balanja napa sikola kinja sageng kelompok bahkan nia mo jama-jama kurikaman nia tergantung kinja mangi di tahu tuaku ia min salat laku cerita ke mangi anakku supaya napa baju kitonga napa parutu sutonga salap kuna tua. Maka selalu kita menceritakan kebaikan-kebaikan jasa-jasanya orang tua untuk menguatkan cinta kita, kasih sayang kita di dalam hati kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, metode albirru bil qalbi, berbakti dengan hati. Kemudian metode kedua dari ayat tersebut ada namanya albirru bil lisan, berbakti dengan lisan, dengan lidah kita. Bagaimana caranya? Di sambungan ayat tadi dikatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apa batuanna? Ternyata nyeseri panderita todo, makanya Imam Nawawi di penjelasan ini ayat dari kitab Riyadhus Shalihin aku ngi wa qul lahumā qawla apa nakanai beliau di penafsirannya bahasanya teya ki angkungi ya jadi punania perintah baturi seria tau tua naik nasuruan ki teya lalu ki angkungi apa maksudnya yo teya aja elele kodongi ya sisa saja ki ya tidak boleh seorang anak mengatakan atau tidak mau atau enggan baturi perintahna tau tua ya masa nakana Imam An-Nawawi masa butri Al-Qur'an nasaba kisahnya semi nikongi bawang na dosa ki apalagi pun ni bentaki apalagi pun ni baji apalagi pun ni bunuh itu tuh ya tinggi makanya andre mo na nasa bukin Al-Qur'an ratian nya nasaba do boleh dosa atau pun kijame. Makanya yang ketiga nasari ki pak baleh anjal Qur'an antika macarana berkata-kata kepada kedua orang tua wa qul lahumā qawlan karīma ya berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Antara yang menyenikungi kata-kata yang mulia ya salah satunya itu adabnya seorang anak
yaitu berkata dengan lemah lembut, ya tia ki pabangkai tau tuaya pernah bicara ki, bapak tabi emak, ya nia kamenne apa tika maupun dapat tegi langsung skat maki mat ki tau tuaya tak bangkai itu nya. Yang kedua, bicara ki mangiri tau tuaya dengan adab yang sopan, ya tika ma contohna tia ki angkongi pak mangiri tau tuaya tak kau mo gitu nya. Biasa ini ajaran tau tuata gitte kita, ya kata-kata yang sopan. Apalagi adabnya na ajaran kini kaulan karima, perkataan yang mulia, andre na kulle seria ana tinggian ngang sakrana daripada tau tuana, ya hati-hati. Biasanya itu kecuali punna mungkin terganggu palangiranna, ya andre jana tamak hukum injo jingka punna waktu biasa nya kebutuhan ta andre na kulle tinggian ngang sakrana anak daripada sakrana tau tuaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga yaitu albirru bil amal, ya berbakti dengan amal. Antikam macarana anjo berbakti atau berbuat baik dengan amal. Yang pertama, kabaturi ayat 24, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tundukkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya egota, ya panangi pangkat tasidi pun dari dalekan na kita tuaya. Asab antikam mapole lumpota pun dari dalekan na kita tuaya nanggap kinjagi anak cakdi. Tikam macarana anjo Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari nakanai metode berbakti dengan amal mangir tau tuaya. Ya contohna apakah lamperi lamperi galunga atau lamperi nyaklani angka, ya ki bantu tomi angangka itu bantuan fisik. Pona contohna bantuan finansial ki bantu tongi anjo contohna tau tuata pona ni intonja gajita atau ni jentong dueta ki bantu per bulan, ya biaya hidupna mana mamu sidi yang penting ni na cini atau mungkin garing na butuh biaya kulle na bantu anak na wajib kina bantu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, albirru bil amal, yami antu nirawat kian joto tuaya pun nagari. Nasaba biasa itu memang niat tahu andre na tahang punna tau tua nagari na parut apalagi punna tua ni. Na anne tania samara antu pahalana merawat kedua orang tuanya. Jadi punna nia anak ki parutu susadai ki parutu lalu anjo tau tuata mumpung atal sakinje. Itu namanya kesempatan pintu surga terbuka lebar. Kemudian yang terakhir albirru bil amal, yami antu serea ana punnania eruk nagaukang, punnania eruk najama, eruk bisnis, eruk lampa-lampa atau ni eruk usaha. Tea kita kalpai apala ridona tau tuata, apala isinna tau tuata, apala pendapatna tau tuata. Nasaba biasa na itu pas sabakan ridona tau tuata na lomo jama-jamanta lomo usahata. Ini albirru bil amal. Kemudian yang terakhir, metode terakhir yang antu metode ad-doa. Metode wajib mengiri tau tuata dengan cara berdoa. Apa riayatkannya di penutup ayat nakungi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Nah karena Imam Al-Ghazali anjo termasuk ni tahu bertakwa yang sangat tinggi punania seri ana sangin napapalak dong ngangi ruaya tahu tuana lek bakna sambayan. Makanya itu panditata termasuk mintu atau cukuplah seorang anak itu dikategorikan anak soleh atau anak soleha punna setiap lek baki sambayan istiqomai napak palak doangan ruaya tahu tuana. Maka karena ini herannya nasabah apa anjo anak soleh soleha setidaknya puna apa dong ngangi pilih mangisiello na urangi anjo tau tuana, ya anjo tau na urangi tau tuana di sambayang tania samara, ya pastina pala dong antoni agak wajib tongi pantarangan na sambayanna. Kemudian yang kedua metode doa yami antu nakana Imam Al-Ghazali as-sidak kaki, ya dengan niat mengirimkan pahalanya mengiri roya tau tuata, ya itu anunya. Jadi bukan hanya berdoa
ataupun tapi bersedekah juga yang paling naharapkan anja tau tuata apalagi pun namatin. Itulah hadiah terbaik, didoakan dan kita bersedekah dengan niat dikirimkan pahalanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari ceramah singkat keane, yang pertama maiki agak baji mangiruaya tau tuata ki isengi as-salatta sehingga ki sintongi penuh cinta kasih sayang berbakti mangiri ruaya ya, dan paling tidak setiap hari ataupun nanya mintonda dosata atau salata mangiri ruaya tau tuata ya, lalu kita kalupai apalah pupur mangiruaya tau tuata apa iruk laki jamah apa laki iruk kigaukan pala pupur kiloro ri ruaya tau tuata. Yang kedua, gitu ngasing ini niat ngasing pintu surgata tercepat ya. Jadi setiap orang yang beriman ada masing-masing pintu surganya paling dekat. Nah punna pintu surgana atau kalumannya itu barang-barangna punna sidakkai pintu surgana paling cepat orang yang berilmu atau ulama pangisenganna. Pintu surgana paling cepat tau kasia-sia kasabaranna. Pintu surgana bainia ya yang itu burninna. Pintu surgana anjo anaka yang antu berbakti kepada tau tuana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahil musta'an wa alaihi tuklan. Wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.